Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia Kalifatunisa dari jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 0419179993. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Feni Nurpadila selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan rahmatnya, saya dapat membuat video dalam rangka membahas terkait virus COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai lahan dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan virus COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja, sebab World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak di bulan Maret tahun 2020. Dan COVID-19 sendiri juga sudah masuk ke Indonesia di awal tahun 2020. Dari berbagai macam varian COVID-19, beberapa di antaranya juga sudah masuk ke Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, pada Mei 2021 terdapat 4 varian COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia, yaitu ada Alpha, Beta, Delta, dan juga saat ini ada virus terbaru namanya virus Omicron. Perbedaan keempat varian tersebut dapat dilihat dari tempat terdeteksinya, gejalanya, dan tingkat penularannya. Keempat varian ini masuk ke Indonesia pada tahun 2021 di beberapa wilayah, sedangkan gejalanya sendiri hampir sama, yaitu ada batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga anosmia atau penciuman yang hilang. Namun dari keempat varian tersebut, yang paling beresiko dan virus terberatnya ada di virus Delta, dan yang bergejala paling ringan yaitu ada di virus Omicron. Dari sisi tingkat penularannya sendiri, untuk Omicron tergolong yang paling cepat untuk penyebaran virusnya dibandingkan dengan Delta. Sedangkan untuk varian Beta belum diketahui secara pasti bagaimana tingkat untuk penularannya. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Dilansir dari WHO, virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui beberapa cara, seperti melalui droplet. Droplet itu adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan COVID-19 sendiri melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri yang ada di tangan kita dan lawan bicara kita. Makanya sebisa mungkin untuk hindari kontak fisik secara langsung. Ketiga, melalui permukaan yang sudah terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi di saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Ruangan dengan ventilasi yang buruk itu juga termasuk salah satu penyebab untuk cepatnya penyebaran virus COVID-19 sendiri. Dan yang selanjutnya ada di tempat ramai. Makanya semenjak COVID-19 ini kita harus menghindari di tempat-tempat keramaian berkerumun karena di sana semakin cepat untuk dilakukannya atau proses terjadinya penyebaran virus COVID-19. Hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, untuk COVID-19 sendiri juga berdampak sangat besar di perekonomian yang ada di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tapi investasi pun juga terhambat. Untuk dampak adanya COVID-19 sendiri, ada seperti beberapa barang yang menjadi lebih mahal dan langka untuk ditemukan, jemaat Indonesia yang batal berangkat umroh,
kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia yang menurun karena adanya pandemi saat ini, merusak tatanan ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan impor barang pun menjadi terhambat. Bagaimana sih cara yang harus dilakukan untuk mencegah tertularnya virus COVID-19? Pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, rajin mencuci tangan dengan benar dan teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Ketiga, ketika batuk dan bersin, wajib untuk menutup mulut dan hidung kita menggunakan siku. Lalu cuci tangan kembali. Keempat, hindari kontak langsung dengan kerumunan atau keramaian. Hindari tempat keramaian untuk sementara waktu. Kelima, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut saat tangan belum bersih. Dikarenakan untuk penyebaran virusnya ini sendiri paling cepat melalui dari 3 anggota tersebut, mata, hidung, dan mulut. Keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi area mulut dan hidung ketika kita sakit atau saat berada di tempat umum. Untuk sementara kita juga perlu yang namanya menunda perjalanan jarak jauh. Dan yang terakhir, selalu buang sampah, tisu, dan masker di tempat sampah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.